wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Kirana Widyaloka dengan NIM 242 1010 441. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akidah alaq yang diberikan oleh dosen pengampu akidah alaq. Dan di sini saya akan menjelaskan yang berjudul akhlak terpuji. Di sini akhlak terpuji dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga bijaksana, dan yang terakhir adil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemaaf. Di sini pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Di dalam bergaul setiap hari, disengaja ataupun tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti sesama. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika moral dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan menjadi seorang pemaaf itu mudah, menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain. Memang tidak mudah, namun justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha dan berlatih menjadi seorang pemaaf. Di antara baik, yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia harus bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara. Di sini caranya ada banyak ya kawan, tapi saya di sini akan menjelaskan yang intinya saja, yaitu yang lebih penting. Yaitu yang pertama, selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Dan yang terakhir, berani mengakui kekurangan sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bijaksana. Bijaksana di sini mempunyai arti selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada, sehingga memancarlah keadilan, ketawaduan, dan keheningan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran, tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersifat bijaksana. Dengan artinya, ketika hendak melakukan sesuatu, dipikiran terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Setan menjadi musuh nyata bagi manusia yang selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Orang yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat yang banyak sekali. Manfaatnya itu nanti ya di akhir akan saya jelaskan dari awal sampai akhir.
Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang adil. Adil di sini berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbuat adil adalah sebaik-baiknya takwa. Seseorang yang bersikap adil akan mendapatkan manfaat yang amat besar dalam kehidupannya dan bisa menyelamatkan kehidupan akhiratnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat-manfaat macam-macam alat terpuji yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sifat pemaaf, yaitu seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukan, sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sikap maaf yang diterima. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari sifat tanggung jawab. Yang pertama, dipercaya orang lain semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna dengan tanggung jawab. Banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain. Yang terakhir, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sifat bijaksana. Yang pertama, dapat terlaksana satu aturan karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau benar karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan akan menghasilkan kebenaran. Yang terakhir, dapat mewujudkan sikap adil karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sifat adil. Yang pertama, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Oke, baik, yang terakhir di sini saya akan membaca kesimpulan dari keempat sifat akhlak terpuji yang tadi saya jelaskan, yaitu kesimpulannya, sikap ini membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis dan lingkungan yang damai. Melalui pengalaman akhlak terpuji, seseorang tidak hanya mendapatkan kedamaian batin, tetapi juga membangun citra diri yang positif di hadapan manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan akhlak terpuji menjadi kewajiban moral yang positif setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan tugas akidah akhlak dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan penjelasan dari saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi